Bali dajabuen mawali tiang sing nyidang nerima buen tresnan Bali neda buen ngorang sayang sampunang nyambat tresna tiang sing nyidang nerima beli cara ipi dan magadi magadi. Nah, raga ke magadi jangan. Oh, enggak ya? Jangan dong, Pak Made. Terus semua. Baru buka udah apa? Magadi gitu. Iya, makanya saya kadang-kadang gini ya, kalau mau nyanyi lagu itu di wedding atau di undangan Nggak itu enak kayaknya nggak enak gitu loh, karena nyuruh mereka pergi. Oke, Tisna Titiana itu ya terkenal ya. Iya, Nah, Pak itu De, apa kabar? baik, sehat. Saya salah satu penggemar Tisna Titiana dari dulu grup band sampai di lagu Bali ya. Ya mungkin penonton Ukemade juga masih banyak yang ingat dengan lagu itu. Yang boleh dibilang satu warna baru ya pada masa itu ya, artinya untuk rekaman lagu berbahasa Bali ya. Iya, betul sekali Pak Made. Waktu itu kan memang kebanyakan dia kayak apa ya, Mandarin ya. Iya, pop Mandarin. Pop Mandarin gitu. seperti itu. Kemudian masuklah genre yang satu ini, kalau misalnya dibilang slow rock juga slow rock mungkin ya. Slow rock lebih tepat. Ya kok nasional sekelasnya Nicky Astria mungkin gitu ya. Karena itu idola sih sebenarnya. Iya. Gimana ceritanya bisa beralih ke lagu pop Bali pada waktu? Tiba-tiba kepikiran aja nyanyi lagu pop Bali. Iya, jadi awalnya kan memang baru pulang dari Taiwan. Waktu itu kan sama Kapsul ya, Pak De. Pak De mungkin tahu nih sejarahnya. Tapi kapsul band ya, bukan kapsul yang untuk obat itu ya, beda. Betul, Kapsul Band. Itu juga milih namanya udah kayak bolak-balik kembali lagi ke capsule sih sebenarnya. Jadi berjiwa besar Capsule, gitu. bukan kapsul. Awalnya capsule. In English, what meaning capsule? Caps mean big. Ya, big, besar. Soul mean Jiwa, jiwa. berarti Ya, berjiwa besar gitu. sih sebenarnya capsule. Jadi awalnya memang kapsul. Cuma orang umum ngejanya pasti kapsul gitu iya, ya. Berarti dari Taiwan sama kapsul. Sampai di Bali, terus ditawarin lah sama Aji Rahman. Jadi Jayagiri Production menawarkan ini kebetulan mau bikin album gitu, dan mungkin dirasa cocok dengan lagu-lagunya waktu itu. Jadi satu album full itu ciptaan Raf 4WD ya. Iya. Ini kita agak kesulitan mengundang 4WD karena sibuk katanya masing-masing personil ini. Salam untuk Raf ya. Ini penyanyinya dulu penyanyinya dulu yang kita hadirkan. Ini saya itu juga susah ya. Susah kontak juga. Berarti iya. itu satu album langsung, itu memang artinya Tisna yang request lagu seperti itu, atau memang Rafnya ngeliat, oh Tisna kayak begini cocoknya lagu ini dah? Awalnya memang kayaknya Raf menciptakan itu untuk penyanyi cowok awalnya. Tadi ya. Cuman ketika disuruh dengerin lagu-lagu itu kok kayaknya saya satu ini ya, satu frekuensi yang rasa cocok. Iya, gitu kayak, dan semua nada-nadanya nyampe gitu. Jadi ada juga yang mungkin karena Raf suaranya cowok, jadi harus ada yang dinaikin nadanya gitu. Dan semua itu nggak lepas juga dari arrangernya yang top banget. Keren. Arranger siapa boleh disebut? Itu ya karena pada masa itu boleh dibilang yang sempat ngerintis lagu pop Bali yang agak bernuansa rock yang cewek itu selain Tisna mungkin ada Trisna ya, hanya berdua aja pada waktu itu. Tisna jadi waktunya nggak berdekatan. Bener. Nah ini juga sering jadi. Itu sempat nggak orang bingung? Ini Tisna gimana? Sering banget. Karena ada temen yang kemarin baru aja ketemu di seminar gitu, udah lama nggak ketemu, saya bilang, mau Tisna nyanyi sing tendok dong katanya. Aku langsung, salah katanya. Tisna terus dia nyanyi sing ten kalian body gitu aja. Iya ya, dibalik ya. Jadi banyak yang salah Pak De, mungkin karena nama kita juga sama-sama nama hampir sama, munculnya ya. bersamaan, musiknya hampir mirip. Tisna duluan, terus lagi jeda beberapa waktu Trisna ya. Trisna, dan karakter lagu yang hampir mirip kan gitu. Nah, kalau ngomong soal lagu Kalain Body itu sendiri gitu, artinya boleh ini walaupun sudah
lumayan lama itu 2008, hampir 15 tahun ya. Iya. 15 tahun berlalu. Iya. Tapi bagi penggemar lagu pop Bali, sebagian itu masih punya kesan. Karena kemarin ada satu kompetisi penyanyi dan ternyata ada anak SMA membawakan lagu Klein Body dengan nuansanya sendiri, musik diaransemen ulang. Saya pikir makanya saya jadi teringat. Nah, sejauh mana Tisna ngerasa pada waktu itu lagu Klein Body itu istilahnya it's mine, ini lagu saya gitu. Ini Tisna ya Klein Body kan gitu. Iya, memang itu melekat sekali Pak D. Jadi kalau misalnya ada yang ini pasti lagunya Klein Body atau ada Tresna Sujati karena memang oh iya, video satu klipnya. lagi. Video Cuma klipnya. ada Tresna Sujati cenderung lebih agak slow dikit ya. Iya, jadi waktu itu kan 3 video klip aja, Ya. Cipika Cipiki pertama, terus ada Tresna, terakhir yang Klein Body itu. Nah kalau di ajang-ajang kompetisi ini saya juga agak surprise ya Pak D gitu. Jadi baru mungkin enggak dong, mungkin ada 5 tahun terakhir mungkin ya. Jadi adik-adik yang memang memiliki karakter suara yang mungkin mirip dengan Tisna ya, jadi agak tinggi. Mereka range bongkar-bongkar vokalnya. lagu, nemu lagu itu. Iya, gitu yang jadi. cocok dengan Iya. warna vokal mereka dan mereka membawakan itu sangat, saya tuh jadi kayak, wah ternyata. Karena sempat juga ini juga. dikirimin sama Ayu Saraswati ya, rekaman pas waktu lomba itu ya. Dia bilang, saya mau pub ini ke Tisna, dia bilang gitu kan. Kalau sama Ayu itu kita tiap 2 minggu sekali Iya. ketemu sih Pak D, karena kita ada penjurian di salah satu stasiun TV kan. Iya. Nah di sana itulah awalnya ada satu peserta, tapi itu yang tingkat remaja. Jadi bawain lagu Klein Body itu gitu loh Pak D. Itu, Jadi mengingatkan kembali. Kalau itu kan pertama kali nyanyi lagu pop Bali, biasanya dari lagu top 40 dan kebanyakan bahasa Inggris, tiba-tiba ke lagu Bali. Sempat nggak ngerasa ada kesulitan pada waktu itu? Atau hajar aja gitu? Enggak lah, karena kan memang orang Bali. Jadi sama aja sih, karena kan genrenya juga genre yang saya suka gitu. Kemudian lagunya lagu Bali ya, memang saya berbahasa Bali kan Pak D. Tapi ya itu tadi kebanyakan kendalanya mungkin nggak begitu banyak ya. Cuma itu aja. Ketika mau pentas lagi itu saya kurang sreg pakai -1 itu loh itu Pak D. kan risiko ya, risiko dalam arti kata bahwa lagunya agak beda dengan lagu pop. Mungkin ya kalau pop biasanya orang pikir oh -1 cukup. Ini lagu rock yang mungkin kesannya grande kayak arus wah gitu, diharuskan main -1 gitu ya berarti ya? Iya, karena kan awalnya memang sama Kapsul pun dari tahun 99 saya mulai ngeband itu, jadi udah kayak nggak pede aja kalau nggak nyanyi sama band. Nah itu peralihan yang agak sulit buat saya, karena disuruh nyanyi pakai -1 tuh saya kayak mati gaya gitu. Artinya begitu lagu Klein Body itu naik, banyak yang nawarin nyanyi, tapi kebanyakan -1 gitu. Iya. Dan akhirnya Itu setelah kita launching album, ketika itu masih kita jadi kayak band pembukanya Nano gitu loh Pak D. Iya. Jadi sempat live pakai band juga sih di Karangasem, kemudian di Buleleng, di Tabanan, di Negara, itu sama band. Iya. Nah ketika mulai ada job, itu pakai -1 dan saya bilang ke Aji kalau pakai -1 saya enggak deh Ji, gitu kayak yang kurang sreg aja. Akhirnya waktu itu Dian lah yang. Tapi kan kalau orang bilang ini cuan loh, jangan dilewatin loh. Mungkin saya terlalu idealis. Jadi nggak ngerti kalau misalnya oh ya udah gitu. Jadi kesempatannya hilang waktu itu. Itu sih yang agak disayangkan ya waktu itu gitu. Ada pengaruhnya nggak kemudian dengan keberlanjutannya? Iya, Karena betul. ini Pengaruh mungkin banget. karena banyak faktor ya, selain masalah itu, dan pas pada saat yang bersamaan, nggak berapa lama kemudian kan mulai era internet, YouTube mulai Iya, banyak. Karena Tisna, ya boleh dibilang, dengan Kapsul hanya 1 album. Lagu Pop Bali, satu album juga. Belum berlanjut sampai sekarang gitu loh. Iya, waktu itu sangat kayak memutus gitu ya. Jadi memang tawaran pun akhirnya tidak ada datang sama sekali. Tapi ya mungkin kebetulan juga waktu itu saya
mulai disibukkan dengan mengajar, kemudian harus kuliah kan, Iya. Pak D harus S2 waktu itu. Jadi Ya, persyaratan dosen sekarang harus S2 ya ya masalahnya. waktu itu saya udah yang angkatan terakhir kayak harus S2 gitu loh, Iya, Pak D. bener. Jadi saya ya udahlah kuliah dulu. Jadi selama kuliah tuh kayak nggak pernah nyanyi sama sekali. Ada memang pas banget ya, dan kebetulan ini job mulai agak menurun. Iya. Ada kesempatan kuliah itu, jadi jalan aja gitu Jalan jadinya. aja. Jadi saya kuliah, terus setelah itu, ini saya mau terima kasih sama Beli Benny nih. Benny dari Tabanan ya? Iya, karena Benny dia yang Crazy Host. dia Kita tunggu Benny, karena Benny ternyata jadwalnya padat banget. Mau dia kita ajak di apalagi. Oke Made, kayaknya masih nunggu Iya, jadwal iya. nih. Iya tuh, jadi Beli Benny ngomong ke Tisna, bilang, Tisna kalau ini jangan berhenti nyanyi, dia bilang gitu. Nggak boleh loh kamu berhenti nyanyi, katanya gitu. Jadi itu buat semangat saya lagi untuk kayak, oh iya ya kayaknya. Nah mulailah tapi ngejobnya ngamennya nggak lagu Bali, jarang. Kembali ke eranya Kapsul jadinya gitu. Iya, jadi top 40 ngamennya. Tapi nggak sama Kapsul atau dengan Kapsulnya bangkit lagi? Waktu itu saya pulang dari Jogja, kan kuliahnya di Jogja. Iya. Jadi pulang dari Jogja tuh saya kayak, aduh pengen banget ketemu lagi sama teman-teman. Nah terus kita cari job, maunya cari job tahun baru kan. Tapi ternyata malah nggak dapatnya malah reguler. Iya. Jadi reguler tuh 1 minggu full. Anda reguler dong. Kalau job tahun baru hanya sekali setahun, setelah itu belum tentu. Tapi Iya, kalau tapi- reguler lebih sedikit, tapi panjang. Rutin, kan ya. ya. Itu tahun 2000, saya balik dari Jogja kira-kira 2014, 2016 lah mulai cari job tahun baru nggak dapet. Terus malah dapet reguler, mulai reguler kayak gitu sampai Berarti sekarang. dengan band baru jadinya. Sama Kapsul, sama Kak Ari. Kumpul lagi akhirnya. Kumpul lagi, tapi mungkin kayak Gusman kan nggak bisa pemain drumnya diganti gitu. Cuman ya masih keluarga besar Kapsul juga. Oke. Itu kalau soal ngajarnya kita keep dulu. Kita lanjut soal musiknya. Dulu awalnya bisa berkecimpung di musik itu gimana, Tisna? Iya, jadi kalau di musik itu mungkin dari SMP, Pak D. Jadi saya ingat sekali ada salah seorang teman, ini teman dekat, Hai Intan. Jadi Intan itu ngajain kita vokal grup. Iya. Awalnya gitu, Pak D, nggak Di bisa sekolah? nyanyi. Iya. Nggak bisa nyanyi kan, yang lain pada ikut lomba keroncong, terus seriosa, Betul. apa. Sedangkan saya tuh nggak punya basic nyanyi sama sekali, nggak pernah. Tapi saya belajar sama temen gimana caranya vibra dan sebagainya gitu. Nah terus mulai vokal grup aktif, itu kan gurunya juga galak, Pak D. Jadi Ya kalau guru dulu galak-galak semua, guru vokal aja ya, galak ya. Kalau sekarang galak nggak dapat murid, nggak dapat duit. ya takut sama orang tuanya. Kalau dulu emang iya digembleng kan bener. Iya itu beneran galak loh Pak. Jadi Apalagi kalau ketemu guru vokal kayak Pak Andres Sugeng ya, mungkin tahu ya. oh ya, tapi saya belum pernah sih. Belum ketemu pernah. Pak Sugeng. Iya. Nah ini guru saya inilah yang awalnya yang menggembleng saya gitu. Jadi saya sangat berterima kasih dengan almarhum sekarang, almarhum Bu Sri, Bu Endang di SMP 3 itu yang buat saya tuh kayak mulai tertarik dengan dunia vokal. Ini karena kan kalau basic di rumah itu Pak vokal paduan suara dulu di sekolah, Iya, mulai tertarik Vokal akhirnya. grup, ikut-ikut. Awalnya nggak percaya diri nyanyi, mulai muncul rasa Pekan percaya diri. Seni Remaja Pak D zamannya itu. Ya masa-masa itu PSR itu kayak jadi memang apa sesuatu yang prestis banget ya bagi pelajar dan pasar ya. Dari SMP tuh, kemudian di SMA saya jadi si vokal grup di SMA 1. Jadi masih tetap berlanjut gitu sampai SMA, kemudian mulai kuliah itu agak jarang nyanyi karena memang juga ajangnya nggak ada ya waktu itu. Tapi artinya memang nggak pernah kepikiran bakal istilahnya ngejob jadi penyanyi, bekerja sebagai penyanyi itu nggak kepikiran ya waktu itu? Waktu itu enggak, awalnya memang karena Hobi aja? hobi. Awalnya kalau sama Kapsul itu kan karena kita ikut salah satu kompetisi band, terus menang di kompetisi itu, terus ikut lagi, bahkan sempat ke Jakarta. Waktu itu ada kalau nggak salah rock, sorry nyebutin merek. Tit, ya, Iya, jadi kayak gitu. Terus di Jakarta kita udah masuk 10 besar aja udah bersyukur banget karena dari seluruh Indonesia waktu itu Pak D. Nah pulang dari sana itu kita berkeinginan untuk
membuat satu album. Pak D mungkin tahu banget itu ya, saya melibatkan Pak D Kita juga. tunjukkan nanti cover albumnya. Ya, Apa jadi, judulnya dulu? Pujangga Pujangga Terbuang. yang terbuang. Pujangga Terbuang. Ternyata Iya, puitis capsule banget ya. band. Pujangga terbuang. Iya. Tapi Tisna sendiri sampai sekarang nggak terbuang kan, masih tetap tanda kutip masih tetap laku di musik kan gitu kan. Astungkara di Iya. umur saya yang hampir setengah abad ya. Masih tetap nyanyi gitu ya. Masih tetap nyanyi, masih ngamen. Berarti emang awalnya karena sekedar hobi itu akhirnya jadi terus sampai sekarang Iya, gitu. itu yang Tapi paling waktu itu lucu, belum Pak D. tertarik lagu Bali ya. Masa-masa itu. Waktu itu udah rekaman. Lagu Bali. Belum ya, belum. Lagu Bali itu baru 2007. Iya. Sebelumnya belum kepikiran dan belum tertarik ke lagu pop Bali. Ya? Oke. Belum seheboh sekarang. Kayaknya waktu itu mungkin Widi Widiana ya. Masih kuat Widi. Iya, Gitu ya, belum ada yang masuk yang genre baru-baru gitu, kayaknya belum ya. Jadi kapsul lah yang istilahnya mengawali saya tuh kayak pengen bikin album gitu loh Pak D. Nanti kita kalau udah tua tuh biar ada kenang-kenangan buat anak. Kenapa nggak pada waktu itu nggak langsung sama band kapsulnya aja nyanyi lagu pop Bali? Kenapa solo? Nah itu nggak ngerti Ayo. juga ya. Karena munculnya kan Tisna. Iya. bukan. Mereka ke Taiwan Pak D. Oh berarti waktu itu balik dari Taiwan hanya Tisna? Iya, karena mereka saya masih udah di Taiwan. PNS, CPNS. Wah, Jadi karena masa CPNS, depannya udah beda lagi ya. Nah itu juga ceritanya gitu loh Pak D. Kayak mungkin Tuhan kasih saya kesempatan itu banyak sekali di tahun-tahun itu. Jadi saya dapat tawaran di Taiwan itu bersamaan dengan saya mendapatkan tawaran di ISI Ya, Denpasar. bukan CPNS. waktu Iya, terus saya harus memilih ini gitu. Sedangkan di sana itu pihak yang di Taiwan tuh nggak mau kalau misalnya karena kan Ulah-ulih kita gitu ya. ngirim video itu saya yang ada di Betul. video. Ketika dia ditawarkan untuk penyanyi lain dia nggak mau, dia bilang saya mau penyanyi yang ini. Jadi yang cewek yang ya ini betul. kalau misalnya diganti nggak usah berangkat katanya. Saya kan kesannya kayak, aduh kalau saya nggak berangkat ini Tega teman-teman sama yang lain teman-teman ya. gimana gitu Pak D. Jadi itu tuh kayak Dilema. dilema banget karena pastilah orang tua saya nggak setuju ya Pak D kalau saya berangkat, apalagi kan itu CPNS. Betul. Jadi jangan ditiru ya guys. Karena saya akhirnya pergi juga ke Taiwan, tapi setelah itu saya harus menandatangani surat pernyataan tidak akan melakukan perlakuan seperti itu. Jadi ini bukan permasalahan yang Artinya main-main ya. Tetap dapat kedua-duanya jadinya. Berangkat ke Taiwan dulu. Iya, Terus karena balik? kalau CPNS tuh kayaknya harus ada SP1, SP2 gitu Betul. ya, Pak. Jadi pas SP1 keluar saya udah balik Oke. ke Bali gitu. Jadi ya Jadi pengalaman main di luar mohon maaf negeri ini jangan ditiru karena memang itu saya tuh risikonya ya, artinya syukur masih bisa dapat, kalau enggak ya saya tuh nggak diliatin loh sama Bapak berangkat ke Taiwan tuh kayak sepanjang perjalanan sempat kalau nggak salah 7 dimusuhi jam. artinya gitu ya. Nggak diajak ngomong sama Bapak. Itu yang paling sedih buat saya Pak. Dia kayak yang saya nggak mau deh ngulangin ini lagi gitu loh, kayak orang tua Tapi tuh itu benar-benar number dilema one. atau enggak ini sama teman-teman gitu. Akhirnya Iya, itu sama teman-teman kan. Itu kayak mereka tuh harus punya, bagi saya harus ada peningkatan. Betul. Waktu itu kan kita nyanyi di salah satu hotel yang terkenal di Kuta Iya. kan Pak D. Jadi lagi hits-hitsnya Iya. lah Capsule waktu itu. Nah terus dapet tawaran ke Taiwan ini kayak naik level lagi Betul. kan gitu. Kayak yang aduh kesian banget kalau nggak berangkat. Dan terus permintaan di sana itu berapa lama jadinya di Taiwan? 3 bulan. Berarti selama 3 bulan itu nggak diajak ngomong sama bapak, nggak ditelepon atau apa? Enggak, sama sekali enggak. Dan itu yang buat saya tuh berjanji dengan diri saya sendiri tidak akan pernah mengecewakan orang tua lagi. Aduh, pokoknya sedih banget. Berarti begitu balik masih belum diajak ngomong? Udah, Udah, udah akhirnya. bayan. Malah dibuatin party segala sih, ngundang teman-teman. Akhirnya ibarat domba yang hilang kembali ke kandangnya gitu ya.
Tapi ya itulah pengalamannya ya Pak De, kayak saya tuh nyakitin banget perasaan orang tua, jadi saya nggak mau untuk melakukan hal itu lagi. Karena namanya juga ya mungkin masih muda Pak De, tapi setelah melalui pengalaman itu, aduh Pak De baik banget. Kok jadi nangis? Biar nggak ada bapak. Iya, itu paling menyedihkan soalnya momen itu gitu. Jadi 7 jam perjalanan itu saya nangis panjang perjalanan di pesawat, terus sampai di Taiwan. Terus kalau nelpon bapak nggak mau ngomong. Ibu yang masih ngomong. Iya. Jadi itu yang buat kayak sedih banget gitu Pak De. Tapi ada pelajaran penting apa yang dapat Tisna petik pengalaman 3 bulan ibaratnya merantau lah di negeri orang itu gimana? Nah ini ada lagi hal-hal yang memang kayak mungkin kita nggak kebayang ya, kayak kita mungkin kalau saya main di Bali aja tuh show-nya nggak sebesar itu. Jadi kerjanya Pak De selama berapa jam ya? Dari jam 7 malam kita baru mandi, dijemput naik mobil van itu ke tempat show. kayak asramanya gitu. Nah di asrama tuh kita kayak tinggal satu lantai sama band dari Filipina, band dari Thailand. Yang jadwalnya beda-beda gitu. Iya, dalam satu malam itu ada 2 band sih biasanya, terus ada dancer gitu. Nah, yang beda itu yang dari Indonesia, kita kan mewakilin Indonesia bukan dari Bali akhirnya kan. Cuman 1 vokalis cewek. Kalau yang dari Thailand tuh ada 10 penyanyi cewek. Oh. Kalau dari Bali ya cuman Capsule, cuma 1 aja vokalis cewek. 1 vokalis cewek dan 2 vokalis cowok. Dan kita tuh kayak yang sama aja bisa bikin crowd juga gitu, ditunggu juga di sana. Ada yang nggak dipandang sebagai underdog gitu, nggak ya? Enggak. Jadi pengalaman saya waktu nyampe di sana ya udah langsung dikasih kayak apa namanya ya? Kontrak. Nah, ada translatornya juga kan, karena nggak bisa bahasa Mandarin kan. Nggak bisa. Ni hao ma. Ni hao. Bisa gitu aja. Bisa itu aja, udah lupa udah. Jadi gitu ditawarin kontrak, terus udah gitu ada yang menyebutkan kalau misalnya, maaf ya bukan maksudnya gimana, itu kayak kita habis nyanyi itu harus temenin tamu-tamunya gitu. Jadi saya bilang saya nggak mau. Karena itu waktu di awal saya nggak baca itu kontrak itu di Bali gitu. Jadi saya aja yang dikasih excuse untuk tidak keluar setelah menyanyi gitu. Jadi penyanyi-penyanyi yang lain ya udah ya berteman tergantung lah. mereka gitu ya. Iya, enggak harus Pak De. Yang dari Thailand tuh harus temenin keluar gitu. Iya. Nah, itu akhirnya setelah 3 bulan di Taiwan balik ke Bali. Lanjut CPNS-nya gitu jadinya. Lanjut dengan menandatangani surat pernyataan. Tidak akan kabur lagi. Tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Kemudian ya mengikuti peraturan. Dianggap mangkir waktu itu gitu ya? Iya, betul. Jadi memang ada kayak diskors gitu ya Pak Dea mungkin. Berarti mengawali karir sebagai dosen dengan awal yang sedikit kurang mengenakan sebenarnya ya? Dan itu terbawa sampai sekarang Pak Dea. Terbawa gimana? Iya, jadinya kan kesannya kayak teman-teman tuh ngelihat Tisna tuh kayak kurang apa ya? Kurang disiplin. Iya, itu kebawa sampai sekarang. Itu kan di kalangan teman-teman. Tapi kalau di mata mahasiswa gimana? Orang mengatakan kalau kayak di gini. mata mahasiswa saya galak. Orang kan mengatakan, Tisna mungkin masih ingat dulu ada film judul lagu juga guruku cantik sekali. Kok ini, wah dosennya cantik, mahasiswa pasti seneng dong kuliah. Tapi ternyata galak ya. Guruku rocker yang bener. Dosenku rocker gitu. Tapi galak kepada mahasiswa. Lebih kayak mungkin karena pengen mereka lebih disiplin aja sih. Berarti diisi ngajar bidang apa? Saya ngajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya bahasa, karena kan memang bidang saya dari awal S1-nya sastra Inggris, kemudian S2-nya linguistik. Bayangan saya ngajar seni malah gitu. Bukan Pak De. Ngajar bahasa Inggris malah akhirnya. Kan dulu belum ada tuh yang mungkin kalau di zaman saya S1 tuh ada jurusan musik, mungkin saya sudah satu jalur ya. Waktu itu kerawitan belum ya, kayaknya belum ada ya masanya Tisna ya? Karawitan sudah ada, cuman kan memang saya tidak ahli di karawitan. Jadi memang, dan sebenarnya sih nggak pengen ngajar sih sebenarnya. Itu ceritanya bisa kecemplung jadi dosen tuh gimana? Memang ada
bayangan atau bakal cita-cita nggak? Enggak, Pak De. Waktu itu awalnya saya tuh SPG Telkomsel kan. Ya. Ada teman, jadi dari kuliah tuh memang rajin cari-cari kerja. Dulu saya tuh kerja di mana-mana, kerja di Hilton, terus pokoknya nyari cuan untuk dukung biaya kerja di kuliah bandara. gitu ya. Iya, buat experience aja kan, kebetulan dapat juga. Terus akhirnya di Telkomsel saya mau naik dari resepsionis ke customer service waktu itu. Jadi jenjangnya naik grade-nya gitu. Cuman pada saat yang bersamaan juga keterima di PNS seperti itu. Jadi banyak sekali pilihannya tuh, kayak 3 pilihan gitu loh. Gaya sih, yang lain nyari satu pilihan aja susah, Gaya dia 3 Tapi pilihan beneran, sekaligus. Pak De, beneran waktu itu tuh Keberuntungan saya dikasih pilihan yang susah banget. Itu Sama-sama passionnya ada gitu iya, ketiganya. kayak gitu. Jadi pas itu saya benar-benar dipilihkan. Jadi dari isi sama Telkomsel aja saya akhirnya udah memutuskan, udah Telkomsel enggak, diisi aja. Terus diisi ada pilihan lagi yang ke Taiwan, itu yang berat buat saya karena ada teman-teman yang di belakang yang saya pengen perjuangkan gitu. Tapi kalau cerita pengalaman jadi dosen, enak nggak enak jadi dosen itu apa, Tisna? Saya pengen tahu gitu. Walaupun saya Pak juga Made kan juga dosen. beda. Bisa diceritakan nggak? Ya, kalau bicara masalah ini, kalau sekarang mungkin udah pernah lihat gambar yang Superman, terus ada penelitian apa segala macam, itu kan memang beda ya. Dosen zaman yang sebelum saya dan ketika saya mulai menjadi dosen tuh masih ada jeda-jeda. Sekarang itu kayak luar biasa, Banyak Pak De, tuntutan penelitian, pengabdian. Betul. Pendidikannya, pengajarannya itu kayak Bicara penting jurnal lagi gini gitu ya. Iya. Dan saya agak kewalahan di situ sih, Pak De. Tapi itu masih sempat bisa nyanyi ya sekarang. Artinya jadi dosen iya, aktif mengejar, masih bisa sempat nyanyi. Nah, itu Kemarin tuh sempat nyanyi karena itu lucu lagi. Orang pandemi semua pada nggak dapet job. Saya malah baru mulai dapet job. Kan pandemi banyak yang tutup. Iya. Itu saya dapat di Nusa Dua. Oh, orang lain rata-rata close sama sekali ini masih bisa dapat. Saya malah dapat pas pandemi itu baru mulai kayak akustikan. Ya. Jadi nggak pakai band lagi. Iya. Gitu. Keberuntungannya itu malah jadinya gitu ya. Astungkare, Pak Dea, mungkin karena masih passionnya ada ya. Jadi dijabani nama Tuhan. Tapi sebenarnya enakan mana kok Cisna ditanya? Di musik apa di kampus? Waduh, berat ini. Pertanyaannya berat ini. Asikan mana gitu? Oh ya pasti asikan nyanyi lah Pak Di. Kan karena itu kayak panggilan jiwa ya, nggak bisa berhenti sampai di situ. Sampai tua pun mungkin saya masih akan tetap entertain, masih tetap menghibur. Jadi dulu sih sempat ada Kalau kayak bicara asiknya nyanyi. kedua-duanya sih sebenarnya enak, cuman ya kalau bisa dijalanin dua-duanya kenapa enggak? Iya. Cuman sekarang saya lebih mengurangi karena ya itu tadi Tuntutan yang makin tuntutan, berat ya, ya di dunia di bidang akademik itu kan. Gitu. Apalagi sekarang program Merdeka Belajar, Kampus Betul. Merdeka itu kan mahasiswa tuh terjun ke lapangan langsung, jadi kita kayak juga monitor Ngawasin mereka, ya, itu waktu membimbing mereka, kemudian ya banyak lah kegiatan-kegiatan yang memang kita, dosen pun kita sempat KKN, saya kemarin baru habis ya kan banyak pengabdian banget, di bukan Singaraja. hanya ngurus kepentingan dosen, tapi juga mendampingi mahasiswa, kegiatan juga nggak ada habis-habisnya kan. Iya, Pak De ngerasa sendiri kan. Iya, tapi itu, nah ini kan walaupun tadi Tisna bilang kesibukan di kampus, masih ada keinginan nggak untuk nyanyi lagu Bali lagi? Oh masih. Karena kan kalau ya barangkali beda kalau pada waktu Plain Body itu kan masih dalam tanda kutip cenderung konvensional, artinya orang harus masuk studio rekaman, bikin kaset, bikin CD. Kalau sekarang kan lebih dipermudah. Kemarin Biaya lebih murah juga iya, kan itu. kemarin sempat waktu itu pas ada acara apa ketemu Blisile sih, terus Blisile bilang, "Ayo Tisna bikin single" gitu. Nggak nyampe-nyampe sampai sekarang Pak De. Itu karena memang keterbatasan waktu sih kayaknya ya, kayak saya sekarang kan udah ada anak. Iya. Jadi ya kegiatan itulah yang kayak benar-benar menyita, apalagi setelah pandemi Harusnya ini. bisa memilih prioritas jadinya gitu ya sekarang ya. Tapi di kampus sama di rumah aja saya Udah pada
udah sering sakit-sakitan. Pagi ke kampus, terus ke rumah, sore terus siaran. Iya, kadang-kadang kan ada tugas juri gitu kan, jadi Malam masih reguleran, kadang waduh, padat terus ya waktunya gitu ya. ya dibagi-bagilah Pak De, pokoknya biar sehari itu kita ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Kalau ada yang menyebut Tisna wanita karir gimana jadinya? Kalau dia dari kesibukan itu. Lebih enak disebut mana? Penyanyi apa wanita karir? Enakan jadi penyanyi kali ya. Nggak tahu kok, saya kayaknya lebih, mungkin karena saya tipe orangnya santai ya Pak De ya. Jadi, tapi ini harus, maksudnya saya harus bisa menyeimbangkan ini kan. Nah, setelah pandemi itu udah saya mulai kurangin sih nyanyinya. Jadi, mohon maaf ya yang di kampus, bukannya maksudnya ini Ya, enggak. makanya kan karena itu tadi, karena lebih mau fokus sekarang ke kampus, nyanyi jalan tapi dikurangi. Iya, Jadi itu jadinya kan. dikurangin. Dulu seminggu sekali aja, tapi sekarang kebetulan dapat satu lagi, jadi hari Tapi ini habis di ada situ ide sebenarnya. menarik malah karena Tisna penyanyi, kebetulan ngajar di kampus isi bahasa Inggris. Kenapa nggak sekali waktu bikin rekaman bareng anak-anak sama mahasiswa? Itu juga saya sempat terpikir seperti itu. Jadi ada beberapa mahasiswa yang punya komunitas gitu kan, terus masih sering chat juga kan, kita sering ada temenan di IG juga. Jadi sekarang lebih gampang sih sebenarnya kontak mahasiswa tuh yang kayak udah lulus gitu, terus mereka punya Ikatan alumni, grup apa gitu kan. dia punya komunitas yang satu angkatan misalnya, atau mungkin di desanya mungkin. Itu akan menjadi peluang yang sangat bagus sebenarnya buat saya. Nah, kembali lagi waktunya nih, pun Pak De, mudah-mudahan setelah ini saya bisa mengatur lebih baik ada lagi. kesempatan itu gitu. Jadi kan hobi nyanyi jalan di kampus jalan bermanfaat juga untuk kampus. Karena kan kalau wah ini kalau jadi agak ilmiah ini, karena kalau berbicara soal kegiatan kampus kan ada IKU3 kan, dosen yang berkegiatan di luar. Salah satunya ya itu tadi aktivitas nyanyi di masyarakat itu kan bisa jadi. Iya, gitu. tapi itulah Pak De, karena kan saya ngajarnya bahasa Inggris, jadi sebenarnya apa yang harus saya teliti ataupun apa yang harus saya sebarkan ilmunya itu sebenarnya bahasa Inggris lebih cenderungnya kalau di kampus. Cuman kebetulan saat ini yang di bidang nyanyinya lebih banyak membutuhkan perhatian khusus buat saya gitu, karena kan banyak yang ngundang jadi juri gitu, jadi merasa kayak ilmu saya juga bermanfaat di sini gitu. Artinya bukan hanya untuk di kampus ya, kadang keluar juga. Apalagi ketika pengalaman lomba itu. Wah, berarti kalau besok adik-adik yang mau ikut lomba nyanyi tahu jurinya Tisna, jangan coba bawakan lagu bahasa Inggris kalau bahasa Inggrisnya nggak bagus. Karena jurinya dosen bahasa Inggris ya. Wah, ini pronunciation-nya. Tapi enggak sih, semuanya lagu Bali Pak De malah kan. Bukan nggak pernah jurin lagu bahasa Inggris. Pernah sih sekali dua kali, tapi jangan-jangan pesertanya udah tahu makanya nyanyiin lagu Bali, nggak usah pakai lagu bahasa Inggris. Jarang ya Pak De, maksudnya sekarang tuh saya heran loh, luar biasa sekali nih anak-anak yang umur SD, antusias TK, nyanyi lagu Bali itu ya. Mereka luar biasa. Pokoknya saya sampai heran kalau saya juri itu, saya kayak aduh kok udah pinter nyanyi umur segini. Pasti gitu ingat ya. lagi zaman saya dulu segini kayaknya belum deh gitu. Iya, itu yang ya perbandingannya jauh banget, dan mereka tuh kayak diarahkan banget sama orang tuanya. Saya salut loh sama orang-orang tua yang disekolahkan, disanggar gitu ya. Iya, dan saya yakin ke depannya ini di Bali ini tidak akan kekurangan penyanyi, Karena mereka generasi dari itu masih kecil, selalu ada ya. Iya. Selalu kan nanti muncul bibit-bibit baru kan gitu. Dari kecil tuh mereka udah kayak Kalau suaranya ngomongin keren Tisna banget. sendiri, dari putra atau putrinya ada nggak yang ikut bakat ibunya nyanyi nih? Kebetulan saya baru punya satu, Pak De. Cewek. Ada gejala mau ngikut nyanyi ibunya nggak? Belum sih. Belum. Anak saya tuh kayak tomboy banget, terus sukanya renang. Oh. Dan saya nggak mau kayak maksain dia, kalau memang dia belum ya nggak apa-apa. Kayak nari aja tuh baru dia pengen, padahal dulu udah jadi saya kursusin ini, kira-kira dia nggak tertarik, ya udah saya nggak paksain gitu. Kasihan nanti tertekan malah anaknya kan itu kan. Karena orang tua saya nggak pernah gitu Pak De dulu. Berarti Tisna dulu ketika menekuni hobi nyanyi segala macam ya artinya memang support dari keluarga juga gitu ya. Support, tapi nggak pernah dianterin lomba, nggak pernah. Aduh. Pasti melihat anak sekarang,
Ini lomba yang datang ngiring itu satu keluarga besar kadang-kadang kan, ya kakeknya, neneknya ikut. Iya. Ngerasa Itu beda dulu banget. saya nggak ada ngiring ya. Nggak ada. Zaman dulu berbeda sekali itu, Pak De. Nah, Tisna, yang terakhir, harapan Tisna terhadap lagu pop Bali ke depan itu seperti apa kira-kira, Tisna? Kayaknya ini mesti bersatu ya. Kita maksudnya apapun genre dari Lagu Bali. lagu-lagu yang dikeluarkan itu sebaiknya sih kita maksudnya nggak yang dia tuh Jangan mengkotak-kotakkan Ya, diri ya. Oh ini Mandarin, oh ini koplo, oh ini gini, nggak usah gitu. Ini. kan mereka kalau penggemar gitu, kalau fans-fansnya kan pasti taunya ini penyanyi gitu, penyanyi Bali gitu. Jadi semua sama sih sebenarnya kan ya. Jadi kalau bisa sih, ini kan sudah Pak Made kan sudah tergabung di Pramusti sendiri. Saya sebenarnya malu loh Pak Made diundang ke sini karena saya tidak ada karya yang terbaru. Kalau single-single saya baru kemarin sempat rekaman sih lagu bahasa Inggris. Belum dirilis. Enggak, itu ada yang ini sih kasih job sebenarnya gitu. Jadi bukan lagu sendiri, cuman single-single kayak di kampus ada mahasiswa yang punya lagu terus saya nyanyiin kayak gitu. Jadi ada single-single, cuman memang tidak saya publikasikan di luar. medsos ya. Nggak berhenti nyanyi juga. Jadi pengennya sih ke depannya kita bersatu aja lah penyanyi-penyanyi. Yang Kak Tisna bilang tadi ya juga karena memang passion di musik akan terus berlanjut kan gitu. Iya. Oke Tina, sebelum kita akhiri boleh nggak cuplikan sedikit Ada Tisna Sujati? Mungkin penutup. Ada Tresna. Jadi lupa ya liriknya. Ada Tresna ni sujati kapining tiang tuseng lakarilang. Ada tresna ni sujati tulus lan suci statengah elia. Oke. Terima kasih Tisna, kehadirannya udah membuat kita liang juga dengan kehadirannya. Ditunggu karya berikutnya lagi dan semoga tetap bisa berkiprah di musik gitu ya. Oke. Tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat. Oke, Made.